Pada saat Ide Dalam Anom Pemahyun berstana di Tambage, beliau juga memberikan tugas kepada keturunan Kiai Brangsinge atau keturunan Arya Kanuruhan yang ada di Tambage untuk menempati Om Swastiastu, warganet yang beriman dimanapun berada. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan tentang babat dalam, masih kisah dari pindahnya Ide Dalam Anom Pemahyun ke Purasi, dan setelah ke Purasi pindah lagi menuju desa Ababi. Saya akan bacakan. Setelah sekian lama bermukim di Purasi, Ide Dalam Anom Pemahyun pindah menuju desa Ababi di dusun Tambage, diiringi oleh para pengawalnya serta pejabat yang setia sejak dahulu. Sebelumnya beliau bermaksud menuju wilayah Amla Raja, tetapi tidak jadi karena saudaranya keturunan Ide Dewa Karang Amla telah sebagai penguasa di sana. Namun masih banyak pengiring Ide Dalam yang tetap menetap di Purasi dan Jasi dengan tugas masing-masing. Dalam perjalanan menuju Tambage, sesampai di balai desa Subagan untuk beristirahat, sebuah kuan emas dipecah, dibagikan masing-masing sedikit kepada semua pengiring sebagai suatu tanda ikatan kesetiaan dan cinta kasih yang mendalam dari Ide Dalam untuk semuanya. Ide Dalam bersabda, apabila melupakannya semoga tidak selamat sampai di kemudian hari memperoleh sengsara. Sebuah kawaton sejenis puan emas adalah alat kebesaran kerajaan yang diberikan dahulu pada waktu pernikahannya dengan Dewi Pemahyun atas pemberian mertuanya Ide Dalam Bekung. Demikian pula diberikan sebuah suamba dan peralatan lain selengkapnya. Sedangkan keris Ki Kidang Manulih dan Ki Raksasa dua untuk cucunda Ide Dalam sebagai hadiah seorang kakek kepada cucunya. Ide Dalam Anom Pemahyun melanjutkan perjalanannya menuju desa Ababi diikuti oleh sang putra Ide Dewa Anom Pemahyun di Made dengan pasukan pengawal lengkap dan rakyat. Setiba di Tambage Ababi, Ide Dalam Anom Pemahyun segera mendirikan istana disebut Pemahyun Raja dan pura penataran pamerajaan yang disebut penataran pamerajaan Pemahyun dengan acara petirtaan pada Bude Wage Kulau. Sedangkan pura di desa Purasi yang telah ditinggalkan oleh Ide Dalam Anom Pemahyun diserahkan kembali pemeliharaannya kepada Kiai Karangasem bersama warganya karena mengingat hubungan baik sejak dahulu. Setelah sekian lama, Kiai Karangasem menyerahkan pura itu untuk dipelihara oleh keturunan Kiai Maharep Kangim, putra Kiai Satre, keturunan Arya Kepakisan, sebagai petugas pura pemujaan raja yang telah mendapat restu dari Ide Dalam Anom Pemahyun di Tambage. Pada saat Ide Dalam Anom Pemahyun berstana di Tambage, beliau juga memberikan tugas kepada keturunan Kiai Brangsinge atau keturunan Arya Kanuruhan yang ada di Tambage untuk menempati desa dan mengangkat pemimpin desa atau pendesanya karena ada suatu gejala membahayakan, diantaranya desa Bulakan, Watu Haye, Subakan, Ujung, dan Kuung
Janggalapura atau Abian Jeruk. Ketika ide dalam Anom Pemahyun telah menetap di Tembege, datang ide pedanda gede wayahan Purwan diiringi oleh Kiai Anglurah Cerawis karena hatinya selalu tidak tenang teringat keadaan ketika menghadap di Purasi dahulu. Dengan segala kelembutan sang pendeta berkata, "Ampun paduka tuanku, berkenanlah kiranya paduka tuanku mengampuni paman Anglurah Singhasa yang lalu biarlah berlalu. Sekarang perhatikan betapa besar setia baktinya ke hadapan ide dalam." Demikian pula Kiai Anglurah Singhasa memohon ampun dengan sembah ke hadapan ide dalam Anom Pemahyun. Akhirnya ide dalam memperkenankan putra beliau yaitu ide Dewa Anom Pemahyun Demade berangkat menuju Sidemen dan tinggal di desa Melayu atau Ulah dengan pengiring yang setia. Sedangkan putra Kiai Anglurah Singhasa diminta tetap tinggal di Tambege di bawah asuhan ide dalam. Setelah putra kedua ide dalam, ide Dewa Anom Pemahyun Demade meninggalkan Tembege dan tinggal di Ulah Sidemen, ide dalam teringat pula pada putra sulung ide Dewa Anom Pemahyun yang dahulu pada usia masih muda dikirim ke daerah Mengwi berkat permohonan Kiai Ler Pernawa. Segera dikirim putusan ke wilayah Mengwi yang terdiri dari pemuka masyarakat dan para pengawal dipimpin oleh Kiai Nyoman Singasari untuk meninjau putra beliau di sana. Tidak diceritakan bagaimana perjalanan dan hasil dari putusan ini. Diceritakan dalam suatu kisah lain, ide Dewa Anom Pemahyun, putra pertama ide dalam Anom Pemahyun yang dikirim ke daerah Mengwi dahulu karena situasi saat itu untuk menghindari musuh, maka bersembunyi di Bandana Negara dan menutupi jati diri atau nginap wangse yang sekarang bernama Ijaro Kute, tinggal di Tanggun Titi, Desa Tonje, Badung, dan membangun tempat persembahyangan bernama Pura Gunung Sari untuk stana ayahanda ide dalam Anom Pemahyun. Pada zaman Kiai Agung Pinatih Esak dari Kertelangu menuju Desa Sulang yang dikatakan akibat serangan semut, Ijaro Kute pergi dari Tanggun Titi menuju ke arah barat daya dan tinggal di Desa Belong, Badung bersama semua keluarganya dan warga pengiring. Sekarang tempat itu bernama Kaje Kangin karena datang dari arah Kaje Kangin. Ijaro Kute setelah dia tinggal di Desa Belong bernama Ijaro Kaje Kangin. Demikian pula semua keluarga beserta keturunannya disebut keluarga Kaje Kangin. Dari sini selanjutnya menurunkan keturunan yang tersebar di berbagai tempat di Desa Belong, Wangaye Kelot, Tampak Gangsul, Ubung, serta ada yang tinggal di Panti Sari. Semua keturunannya ini selalu datang dan mengaturkan upacara di Pura Gunung Sari. Pada suatu saat Dukan Badung sedang banjir sehingga tidak bisa diseberangi untuk melakukan persembahyangan. Maka dibangunlah tempat penyawangan ide Betara Gunung Sari yang terletak di Desa Belong, Kaje Kangin yang sekarang bernama Pura Sari. Nah, begitu dulu warganet sekalian, saya akan menceritakan kembali masih kisah ide Dewa Anom Pemahyun di Made yang tinggal di Desa Ulah Sidemen.